Halo, jumpa lagi di channel Welinas Bayang Official. Kali ini kita akan membahas tentang materi perkuliahan. Topik kita kali ini adalah mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan. Ini merupakan pertemuan pertama kita dalam mata kuliah Asuhan Kehamilan. Nah, jadi topik kita ataupun judul pertemuan kita ini adalah konsep dasar asuhan kehamilan. Apa yang dimaksud dengan asuhan kehamilan? Asuhan kehamilan itu merupakan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu selama hamil sesuai dengan pedoman pelayanan antenatal care. Jadi, rangkaian kegiatan, tindakan yang kita berikan kepada ibu hamil selama kehamilan mulai dari trimester 1, 2, dan 3 sesuai dengan pedoman ANC itu merupakan pengertian dari asuhan kehamilan. Dalam kita memberikan asuhan kehamilan, ada 6 filosofi asuhan ANC ataupun filosofi asuhan antenatal care yang harus kita pahami. Yang pertama, kehamilan dan persalinan itu merupakan sebuah proses yang alamiah. Jadi, kita harus bisa memberikan edukasi kepada klien ataupun kepada pasien ataupun ibu hamil itu untuk memberikan dukungan bahwa kehamilan itu adalah suatu proses yang alamiah dan tidak perlu ada ketakutan di dalamnya, sehingga tidak ada kecemasan kepada klien tersebut. Kemudian, setiap perempuan berkepribadian unik. Nah, artinya dalam kita memberikan asuhan, kita tidak bisa menyamaratakan semuanya, pukul rata sama semuanya. Artinya setiap klien itu memiliki kepribadian yang unik. Mungkin pada si A kondisi kehamilan trimester 1 itu berjalan dengan normal, ya, tidak ada keluhan, tidak ada mual muntah, tapi beberapa kejadian, beberapa kasus ada yang mual muntah, bahkan ada yang hiperemesis gravidarum ataupun mual muntah yang berlebihan. Nah, kita harus bisa memahami dalam filosofi asuhan ANC ini artinya setiap perempuan itu berkepribadian yang unik. Nah, jadi seorang bidan harus bisa memberikan pelayanan yang maksimal, yang bisa memberi dukungan positif kepada klien. Yang ketiga, mengupayakan kesejahteraan perempuan dan bayi. Ya, artinya di sini kita mengupayakan bagaimana supaya kondisi kesehatan ibu hamil tersebut dan juga janin yang ada di dalam kandungan tetap dalam keadaan baik, ya. Jadi di sini kita memberikan asuhan, memberikan pelayanan, memberikan informasi dengan tujuan bagaimana supaya kondisi si ibu baik dan juga kondisi si janin dalam keadaan yang baik. Yang keempat, perempuan mempunyai hak memilih dan memutuskan. Nah, di sini kita harus menghargai hak kliennya ataupun hak pasien ya dalam mengambil ataupun memilih keputusan. Nah, jadi misalnya kalau klien meminta melahirkan di rumah sakit gitu. Ya, kita harus menghargai hak klien tersebut untuk memilih tempat persalinan di mana ataupun persalinannya nanti didampingi oleh siapa. Nah, ini merupakan hak-hak klien untuk memutuskan yang harus kita hormati. Dan yang kelima, fokus asuhan kebidanan adalah preventif dan promotif. Jadi artinya di sini kita berusaha memberikan lebih kepada pencegahan ya dan promosi kesehatan daripada kuratif ataupun pengobatan. Jadi fokus kita itu adalah lebih baik mencegah ya daripada mengobati. Jadi artinya kita mengupayakan sebisa mungkin kondisi kehamilan itu berjalan dengan baik dan normal. Karena sesuai dengan filosofi yang pertama tadi, kehamilan dan persalinan itu merupakan proses yang alamiah gitu. Yang keenam adalah mendukung dan menghargai proses fisiologi, intervensi atas indikasi. Nah, jadi di sini juga kita sebagai bidan harus tetap mendukung ya. Ini berkaitan dengan filosofi nomor satu tadi. Kehamilan dan persalinan itu merupakan proses yang alamiah. Jadi artinya di sini kalau misalnya ya kondisi hamilnya itu normal, ya kita upayakan persalinan itu juga berjalan dengan normal. Jangan kita sarankan untuk SC gitu. Karena kita tahu ya, untuk resiko
sesar itu dengan resiko normal itu pasti lebih berat, lebih banyak resiko yang terjadi dengan persalinan SC, kecuali memang atas indikasi kondisi keadaan si ibu tidak memungkinkan untuk bersalin normal harus SC, maka kita tetap melakukan intervensi itu atas indikasi. Nah, yang kemudian tujuan dari antenatal care itu adalah ada 6. Yang pertama itu memantau kesehatan fisik, mental, sosial ibu dan bayi. Jadi dengan melakukan ANC kita bisa tahu bagaimana kondisi bukan hanya fisiknya aja tapi juga mental dan sosial ibu dan bayi sehingga bisa terjadi kehamilan yang sehat. Nah, yang kedua, pendidikan kesehatan. Artinya di sini kita memberi penyuluhan, memberikan informasi, baik itu tentang gizi, kebersihan, dan juga proses kelahiran nantinya. Yang ketiga adalah deteksi abnormalitas atau komplikasi selama kehamilan. Nah, kita tahu banyak sekali penyebab kematian ibu itu adalah terlambat ya, terlambat ditangani, terlambat mengambil keputusan, terlambat mendapatkan pertolongan. Nah, jadi dengan kita melakukan antenatal care, deteksi abnormalitas ini, kita mendeteksi komplikasi yang mungkin terjadi sehingga tidak terjadi keterlambatan dan kematian ibu bisa diturunkan. Dan yang keempat adalah persiapan persalinan serta kesiapan menghadapi komplikasi. Jadi artinya selama hamil itu sudah dipersiapkan dia bagaimana nanti menghadapi persalinan dan juga dipersiapkan juga bagaimana laktasi dengan sukses. Nah, jadi dari kehamilan sudah kita informasikan bagaimana seharusnya manfaat dari ASI eksklusif, bagaimana ibu nanti supaya bisa memberikan sukses ASI eksklusif, itu juga sudah kita persiapkan selama masa antenatal care. Yang keenam adalah mempersiapkan rujukan apabila diperlukan. Jadi ini hampir sama dengan poin nomor 3 tadi, yaitu deteksi abnormalitas. Jadi kalau dia melakukan ANC dengan rutin, ya pastinya tidak akan terjadi komplikasi. Dan kalaupun terjadi komplikasi, kita sudah bisa mempersiapkan rujukan dengan cepat. Nah, kemudian di sini ya dalam kehamilan itu ibu hamil itu akan mengalami banyak perubahan, ya perubahan fisik dan juga perubahan psikologis. Nah, perubahan fisik itu apa saja yang berubah? Organ reproduksi berubah, ya semua organ reproduksi kita tahu genitalia eksterna, interna itu akan berubah mulai dari ukuran, bentuk dan bahkan fungsinya juga akan mengalami perubahan, ya. Jantung juga berubah, ginjal, saluran cerna, pernapasan, kulit, metabolisme dan ini akan kita lakukan, saya akan berikan materinya dalam perubahan fisik selama kehamilan pada pertemuan berikutnya nanti. Dan juga terjadi perubahan psikologis ya. Trimester 1 biasanya ibu hamil itu akan mengalami perubahan psikologis yang membingungkan ya. Artinya di situ ibu hamil itu masih agak bingung dengan kondisinya. Kemudian trimester 2 sudah mulai menyenangkan ya. Sudah mulai menyenangkan dan sudah mulai menyesuaikan diri dengan kehamilannya. Kenapa menyenangkan? Seperti kita tahu ibu hamil itu kan biasa selalu diperhatikan ya, di mana-mana diduluankan, dikasih perhatian. Nah, di situ ibu hamil sudah mulai menyenangkan pada trimester 2 dan trimester 3 perubahan psikologisnya itu dia sudah mulai mendebarkan karena apa? Mulai menghadapi atau menanti proses persalinan. Apalagi kalau itu pada primigravida ya, anak pertama. Biasanya trimester 3 itu semakin mendebarkan. Jadi di situ membutuhkan pelayanan yang efektif dan aman sehingga terjadilah ibu yang sehat dan bayi yang sehat. Jadi standar asuhan kehamilan itu ya menurut WHO standar ANC itu minimal itu adalah 4 kali ya. Satu kali kunjungan di trimester 1, satu kali kunjungan di trimester 2, dan 2 kali kunjungan di trimester 3. Nah, untuk kunjungan yang ideal itu ya pada awal kehamilan 1-28 minggu itu adalah 1 kali sebulan ya, sekali sebulan itu sampai usia kehamilan 28 minggu. Kemudian 28 minggu sampai 36 minggu ya, 7 bulan sampai 9 bulan itu idealnya ataupun yang dianjurkan itu adalah 1 kali dalam 2 minggu. Jadi 2 minggu sekali kontrol gitu. Nah, kalau sudah kehamilan di atas 36 minggu ataupun sudah 37 minggu, itu dianjurkan 1 kali 1 minggu. Nah, jadi itu adalah standar kunjungan antenatal care menurut WHO dan kunjungan ideal ataupun yang dianjurkan. Nah, berikut ini adalah
pun poin-poin garis besar informasi atau informasi penting yang kita berikan kepada ibu hamil dalam kunjungan ANC tadi. Nah, jadi kalau pada trimester 1 ya kurang dari 14 minggu, yang penting kita berikan itu yang pertama adalah menjalin hubungan dan saling percaya dulu. Kalau kliennya, ibu hamilnya tidak percaya sama bidannya, ya dia tidak akan melakukan kunjungan lagi di bulan berikutnya. Jadi yang pertama itu kita harus menjalin hubungan dan saling percaya. Itulah sebabnya ya seorang bidan itu harus cakap dalam komunikasi sehingga bisa menjalin hubungan dan saling percaya dengan klien. Nah, kemudian pada trimester 1 juga kita sudah mulai deteksi masalah ya. Deteksi masalah yaitu kita lebih baik tadi seperti filosofi ANC tadi mencegah ya daripada mengobati. Nah, di situ sudah kita berikan imunisasi TT, kemudian kita cek apakah ibu mengalami anemia dan kesiapan menghadapi kelainan-kelainan lain. Di situ juga kita berikan motivasi bagaimana supaya ibu hamilnya sehat dengan memberikan Penkes tadi penyuluhan kesehatan tentang gizi, latihan, dan pola istirahat, dan juga kebersihan. Nah, pada trimester 2 ya, trimester 2 itu masih sama dengan trimester 1, informasi penting yang kita berikan, hanya saja di trimester 2 itu kita sudah mendeteksi ya komplikasi yang sering terjadi pada trimester 2 yaitu adalah preeklamsi ya. Kita cek pantau tekanan darah, kalau tekanan darah tinggi, maka kita cek lagi protein. Kalau protein urin positif, nah berarti ibu kemungkinan mengalami preeklamsi. Jadi kita harus pantau bagaimana supaya jangan sampai terjadi preeklamsi ringan berubah menjadi preeklamsi berat. Itu tadi deteksi dini ya. Dan trimester 3 di situ sudah kita lakukan ya sama yang trimester 1, trimester 2 tetap kita lakukan, tapi ada yang bertambah ya. Pada trimester 3 di situ sudah dilakukan pemeriksaan palpasi abdominal ya. Jadi di situ sudah mulai kita periksa apakah punggungnya sebelah kanan, sebelah kiri, deteksi letaknya, bagaimana letaknya melintang ataukah normal atau ada tanda-tanda komplikasi yang lain. Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih bagi kamu yang sudah dukung channel Wellness Bayang Official dengan cara subscribe, share, like, dan komen.